Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jongers, kembali lagi bersama EOS, Epis on Sky. Pada episode kali ini bersama aku, Mevita dari kelas 2D4 Telkom A dan temanku. Halo, aku Zulfia dari 2D4 Telkom A. Nah, pada episode kali ini kita mau bahas apa nih, Vi? Mau bahas apa ya kira-kira? Oke, jadi kita bakal bahas topik yang lagi tren saat ini juga. Terus kadang-kala itu kita nggak sadar nih, kalau topik ini nih sering kali terjadi di keseharian kita, tapi kita nggak sadar. Dan topik ini juga agak sedikit sensitif nih, Mev. Tapi Chongers harus tahu nih, kira-kira apa ya? Vi, apa tuh? Mungkin daripada Jongers makin penasaran, boleh dong di-spill kita mau bahas apa? Waduh, main spill-spillan nih. Oke, nggak apa-apa deh, aku spill ya. Jadi, kita akan bahas topik tentang toxic positivity. Vi, asik juga ya bahasanya. Toxic tapi kok positif. Nah, dari Via sendiri nih, pernah denger nggak toxic positivity itu seperti apa? Aduh, pernah ini barusan. Nggak ya, canda ya. Oke, kalau setauku nih, Mev, toxic itu kan racun nih ya. Nah, kalau positivity kan berkaitan dengan hal-hal yang baik. Nah, jadi kalau kedua hal ini disatuin, jadinya racun yang baik, racun yang positif. Nah, gimana itu? Wih, kalau dipikir-pikir bener juga ya, racun yang hal baik. Tapi kayak gimana ya itu? Nah, mungkin kalau dari aku, toxic positivity adalah suatu keadaan ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Berarti gini ya, kan seseorang yang terjebak dalam toxic positivity itu, dia akan senantiasa berusaha menghindari emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa. Padahal itu kan emosi negatif itu kan hal yang lumrah dan penting untuk dirasakan dan juga diekspresikan. Betul kan, Mev? Bener banget, Vi. Bahkan menurut psikologi sendiri, dengan kita meluapkan emosi negatif seperti nangis atau marah, itu bakal ngebuat kita menjadi lega, sehingga mental kita juga nggak akan keganggu. Sebagai contoh nih, kalau kita menahan emosi negatif kan suatu saat bakal meledak. Nah, kalau meledaknya salah, itu kan pasti bakal bahaya bagi diri kita atau orang lain. Betul banget, boom, meledak di tempat yang salah bahaya banget tuh. Kayak pepatah yang mengatakan nih, Mev, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, kalau dari Mevita sendiri nih, pernah nggak sih kamu ngerasain atau ngalamin di kondisi toxic positivity ini? Atau mungkin gini deh, ketika kamu lagi down, terus kamu mau curhat ke temenmu, tapi kamu malah dapet jawaban kayak gini. Udah deh, seharusnya tuh kamu lebih bersyukur, kamu tuh lebih beruntung. Di sana tuh banyak orang yang lebih menderita dari kamu. Pernah nggak sih, Mev, kamu dapet jawaban kayak gitu? Aduh, pernah apa enggak ya? Pernah sih pastinya. Malah kayak mereka tuh sering bilang gini, yuk bisa yuk, kamu tuh sebenarnya bisa mengatasi ini. Aku juga pernah mengalami kayak kamu, malah lebih dari kamu. Aku aja bisa ngelewatin, masa kamu enggak? Mungkin dari kata-katanya itu terlihat nyemangatin ya, tapi dari maknanya itu kayak ngerendahin gitu. Nah, betul banget. Dari permasalahan yang kamu ceritain barusan, itu kan jatuhnya ke toxic positivity. Bener nggak? Bener banget. Nah, mungkin dari ini kita bakal bahas lebih jauh lagi ya dari ciri-ciri toxic positivity itu seperti apa. Nah, biar kita dan Jongas tidak terjebak dalam toxic positivity. Nah, betul banget. Biar aku, kamu, dan Chongers tidak terjebak. Oke, ciri-ciri yang pertama apa nih, Mev? Kalau ciri-ciri yang pertama nih, itu menyembunyikan perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan. Nah, jadi itu kayak gini. Dia terlihat baik-baik aja, padahal banyak banget beban yang ditanggung. Mungkin dia pengen meluapkan perasaan itu, tapi takut orang-orang yang di sekitarnya itu merasa terganggu, gitu, Vi. Nah, benar banget. Itu kan niatnya baik ya. Dia tuh nggak mau ngerepotin orang yang di sekitarnya, tapi itu kan jatuhnya malah dia nyakitin dirinya sendiri. Gitu kan, Mev? Iya, benar banget. Nah, oke. Lanjut ya. Aku kasih tahu nih ciri-ciri dari toxic positivity yang kedua itu apa. Jadi, ciri-ciri berikutnya adalah terkesan menghindari atau membiarkan masalah. Nah, nih Chongers, padahal dengan kita menghindari masalah, kita akan terus dikejar-kejar sama masalah tersebut dan membuat masalah itu semakin besar. Padahal nih ya, sebesar apapun masalahnya, lebih baik kan kita selesaikan. Karena dengan menyelesaikan masalah tersebut, maka beban kita tuh bakal berkurang. Betul nggak? Nah, bener tuh.
Jadi kayak sebesar apapun masalahnya kalau bisa diselesaikan aja ya, biar nggak semakin besar. Nah, walaupun penyelesaiannya butuh proses, seenggaknya kan udah ngeringanin beban kita gitu ya, Vi. Iya, betul banget, Mev. Oke, boleh noh. Ciri-ciri ketiga apa nih? Oke, ciri-ciri ketiga itu mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai kata-kata yang meremehkan. Contohnya itu seperti yang disebutkan di sebelumnya, yaitu membandingkan diri kita dengan orang lain yang seolah-olah lebih menderita dan sering berkata, aku aja bisa, masa kamu enggak? Waduh, kalau aku dengar kalimat kayak gitu tuh rasa-rasanya makin down nih. Udah down malah dibilang kayak gitu. Aduh, gimana ini? Aduh, malah sakit ya, Vi. Ya, betul-betul. Oke, Mev, lanjut nih ciri-ciri keempat, yaitu melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Contohnya kayak gini nih, Mev. Coba deh lihat sisi positifnya. Lagi pula, ini salahmu juga kan? Waduh, kalau kamu dengar kalimat gini gimana nih, Mev? Aduh, pasti sakit banget sih, Vi. Nggak ngasih solusi, tapi kok malah ngatain. Waduh. Oke, betul. Mungkin ya, Vi, dari keempat ciri tadi, Via pernah nggak ngalamin salah satunya? Mungkin dari pengen ngungkapin perasaannya tapi malu-malu sehingga memilih menyembunyikan perasaannya, atau mungkin dengan menghindari masalah biar nggak terbayang-bayang, atau mungkin bisa nih dari kita pernah melontarkan semangat tapi seolah-olah meremehkan orang lain. Tapi kalau ini kayaknya Via enggak deh. Waduh, kayak peramal aja nih. Canda ya. Oke, Mev. Kalau dari keempat ciri-ciri yang disebutin tadi itu, kalau aku pernah ngalamin dua sih. Yang pertama itu nyembunyiin perasaan yang sebenarnya dirasakan. Karena dari aku sendiri nih, Mev, tipe orangnya tuh nggak suka curhat gitu loh. Nah, sebenarnya ini kan juga nggak baik ya, karena itu bakal nyakitin diri kita sendiri. Nah, jadi kayak misalnya kalau ada masalah apapun, seenggaknya curhat lah ke satu orang gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ini, aku terkesan menghindari atau membiarkan masalah. Karena lagi-lagi nih, Mev, aku orangnya juga nggak suka debat, jadi aku lebih memilih, membiarkan masalah itu terjadi. Nah, ujung-ujungnya tuh apa? Ujung-ujungnya tuh malah rasa sesal tuh dateng gitu loh, Mev. Kenapa sih aku nggak nyelesain aja saat itu juga? Malah aku menghindar. Nah, itu deh. Nah, kemudian untuk yang ciri-ciri ketiga sama keempat, aku sendiri nggak pernah sih, karena aku sendiri nggak suka digituin, nggak suka diremehin atau gimana. Jadi sebisa mungkin aku mensortir kalimat sama kata-kata agar tidak menyakiti orang lain kayak gitu. Oke, berarti kamu ini tipikal orang yang nggak suka curhat ke orang lain ya. Tapi mungkin ada sih cara-cara tersendiri buat kamu ngatasin permasalahanmu. Gitu ya, Vi? Iya, betul. Apa nih ya kira-kira cara biar kita terhindar dari toxic positivity ini? Aduh, apa nih? Mungkin dari pembahasan selanjutnya bisa nih ngasih solusi. Iya, betul banget, Mev. Oke, karena kita udah bahas ciri-ciri toxic positivity, untuk selanjutnya aku mau ngasih tahu nih cara menghindari toxic positivity. Nah, untuk yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi, baik yang negatif maupun positif, merupakan hal yang normal dirasakan bagi orang lain gitu. Ya, jadi istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu neriman. Nah, jadi kita harus bisa nerima diri kita sendiri, harus bisa nerima emosi, baik itu yang positif maupun negatif, karena hal itu tuh lumrah gitu loh. Apa yang harus diungkapin atau diekspresikan. Oke, selanjutnya cara yang kedua nih. Kita itu harus coba untuk berusaha memahami, bukan menghakimi. Karena perasaan negatif yang aku, kamu, ataupun congers alami itu kan bisa muncul karena berbagai penyebab kan, mulai dari stres karena pekerjaan, masalah keluarga, finansial, atau bahkan tiba-tiba potes atau kuis mendadak nih, Mev. Waduh, malah bikin pusing ya, Vi? Iya, betul banget. Itu kan bisa menyebabkan mood kita itu kan naik turun kan. Nah, oleh karena itu kita coba lah untuk memahami perasaan kita dan terus kita coba temukan nih cara atau solusi untuk melepaskannya. Nah, jika hal ini terjadi pada teman kita, biarkanlah mereka meluapkan emosi yang sedang dirasakan. Karena kan tiap orang nggak mau nih dihakimin. Coba aja tiba-tiba, Mevita aku hakimi, kamu salah, mau nggak? Nggak mau dong pasti. Ya, betul. Apalagi hanya semata-mata orang tersebut tuh jujur dengan perasaannya sendiri. Nah, daripada kita beri komentar yang negatif atau kesannya judgmental, jadi lebih coba kita untuk lebih berempati gitu, Mev. Benar banget. Jadi lebih kayak mencari
tahu dulu permasalahannya, terus mencari solusinya, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kita tuh nggak langsung nggak nyimpulin, oh kamu harus gini, kamu harus gitu ya Vi. Betul, kita cari akar permasalahannya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang ketiga, hindari membanding-bandingkan masalah. Setiap orang kan memiliki masalah masing-masing. Nah, apa yang kamu anggap mudah dan sulit itu belum tentu sama bagi orang lain. Bisa saja kamu merasa hal tersebut mudah, padahal bagi orang lain itu sulit. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi tidak adil rasanya jika kamu membandingkan masalah kamu dengan orang lain, alih-alih membandingkan diri sendiri dengan orang lain, lebih baik berusaha memahami dan menghibur diri agar kondisi dan perasaanmu menjadi pulih. Gitu. Betul banget. Jadi kan tiap orang tuh punya porsinya masing-masing. Bisa aja yang suatu masalah aku anggap mudah, tapi bagi Mevita itu sulit. Dan kita tuh nggak berhak untuk membanding-bandingkan seperti aku aja bisa, masa kamu nggak bisa. Nah itu nggak banget, karena tiap orang punya porsinya masing-masing. Oke Mev, yang keempat ini aku bakal ngasih tahu cara untuk menghindari toxic positivity yang berkaitan dengan generasi milenial nih. Kira-kira apa di Mev yang erat banget dengan kehidupan kita sehari-hari? Tahu ya? Yes. Media sosial. Iya, media sosial, betul. Nah, kenapa? Karena media sosial itu dapat memicu atau memperparah toxic positivity. Nah, jadi alangkah baiknya nih kita coba untuk kurangi penggunaannya, kemudian kita kelola nih akun sosial media kita dengan baik. Kita singkirkan nih orang-orang yang membuat postingan yang kurang bermanfaat atau mungkin postingan-postingan yang bisa memprovokasi emosi kita. Ya betul kan? Karena daripada kita menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, jadi lebih baik buatlah diri kita tuh lebih produktif dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, mengasah kemampuan baik itu hard skill ataupun soft skill, kemudian melakukan me time atau aktivitas lain yang membuat kamu merasa lebih bahagia gitu. Oke, berarti lebih ke itu ya, memfilter penggunaan medsos. Nah, jadi kalau medsos itu membuat bad mood, mending ditutup atau di scroll yang lain yang bisa membuat kita terhibur. Gitu ya, Vi? Ya, betul. Jangan sampai kita mau cari hiburan malah jadi bad mood nih bawaannya. Oke, yang kelima, kalau kita nggak bisa ngungkapin perasaan kita ke orang lain, mungkin nih kita bisa mengatasinya dengan menulis jurnal, menulis esai, atau menulis diary. Jadi seleganya kita gitu. Ya, benar banget nih. Ini mungkin juga cocok dengan tipe-tipe orang yang kayak aku nih, Mev. Mungkin congers yang punya pengalaman kayak aku yang sulit untuk mengungkapkan perasaan ke orang lain, kita bisa nih ngelakuin journaling. Jadi kalau aku nih biasanya buat mood tracker nih, Mev. Jadi aku bikin skala dari 1 sampai 5, terus tiap harinya aku tulis moodku itu di angka berapa. Kemudian aku tarik garis lurus hingga membentuk grafik. Nah, jadi ketika aku dihadapkan dengan permasalahan yang sama di masa depan, nah aku bisa nih kilas balik, ngelihat kenapa sih waktu itu emosiku buruk, terus gimana sih cara aku mengontrol emosiku. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar banyak kayak gitu, Mev. Nah, kan seperti yang kita tahu, dia kan nggak suka curhat. Nah, dari permasalahan tadi, cara mengatasinya itu dengan nulis jurnal atau diary gitu ya, Vi. Nah, buat congers yang nggak suka curhat, bisa tuh mencontoh cara-caranya ya. Ya, boleh. Oke, congers, karena kita udah bahas ciri-ciri, udah. Cara menghindari toxic positivity bagi orang lain juga udah. Nah, yang belum apa nih, Vi? Yang belum, kok Mevita kayaknya suka spill nih. Congers sudah mulai makin penasaran nih. Oke, kasih tahu dong. Oke deh, aku kasih tahu ya. Untuk yang selanjutnya, cara agar kita tidak menjadi toksik bagi orang lain. Nah, untuk yang pertama itu mengubah kalimat menekan menjadi kalimat empati. Seperti gini nih, misal kita melihat teman kita tuh ada masalah. Nah, coba deh kita berkata kayak gini, ada masalah apa sih? Coba deh, sini aku dengerin kok. Nah, mungkin kalimatnya itu terkesannya simple ya, tapi bisa ngebuat orang lain tuh menjadi lega. Dan walaupun kita nggak ngasih saran atau pendapat, mungkin bisa aja kita membantu orang lain untuk ngeringanin bebannya gitu. Iya, betul. Kalau aku dengar kalimatmu barusan itu ya, Mev ya, aku ngerasa tuh kamu kayak ngerangkul aku gitu loh. Kamu peduli. Jadi meskipun Mevita udah bilang kayak gitu, tapi aku nggak mau curhat. Tapi di satu sisi tuh aku sadar kalau ternyata aku di sini tuh nggak sendiri. Masih ada orang yang masih mau peduli sama aku gitu, Mev. Oke, mungkin aku kasih tahu cara kedua dalam mengubah kalimat yang menekan menjadi kalimat empati itu kayak gini.
gak apa-apa deh kalau kamu mau nangis, keluarin aja biar kamu lega. Nah, kalau Mevita sendiri dengar kata-kata kayak gini gimana? Tersentuh banget sih Vi, kayak Via berarti memperhatikan aku ya, dia nggak ganggu gitu kalau aku nangis. Iya, oke. Makasih banget loh, Mev. Oke, mungkin aku langsung sebutin yang ketiga, yaitu mengubah kalimat menekan menjadi kalimat empati seperti gini. Kamu tenangin diri kamu dulu ya, biar pikiran kamu itu menjadi jernih. Nah, kalau pikiran kita lagi ruwet, lagi komet, kan kayak nyelesain masalah itu menjadi susah gitu, dan malah bisa jadi masalah kita itu semakin besar. Nah, kalau pikiran kita udah jernih, kita kan bisa menemukan solusi permasalahan dari kita itu menjadi lebih mudah. Ya, betul banget. Jangan sampai nih kita mau mengurai benang merah yang ruwet, malah makin ruwet, gak ketemu benang birunya. Waduh, bahaya juga nih. Aduh. Iya. Nah, Mbak Vita, nggak terasa banget nggak sih kita udah beberapa menit ini nemenin Changers dan udah waktunya nih kita berpisah. Karena kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Udah lumayan juga nih kita juga mengulik-ngulik tentang toxic positivity. Semoga nih aku, Mevita, dan juga Changers bisa terhindar dari yang namanya toxic positivity dan mental kita menjadi lebih sehat lagi. Bener banget, Vi. Nah, karena waktunya udah selesai, makasih banyak buat Changers yang udah mau dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Stay tune di episode Unsky untuk episode-episode selanjutnya, karena bakalan ada podcast yang lebih menarik dan lebih asik untuk didengerin. Yeay. Oke, aku ada pantun nih, Vi, sebelum penutupan. Apa itu, Mev? Jalan-jalan ke kota Kediri. Kami berdua pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.